bagaimana usaha begitu, saya tidak punya skill, saya punya skill ini, saya punya uang, seperti itu. Jadi memberikan pengarahan, memberikan penjelasan pada saat ini apa sih trennya tentang bisnis yang cocok, yang bisa dilakukan, yang dimana orang-orang tidak punya skill tapi punya uang walaupun sedikit ya. Itu yang dilakukan. Jadi juga menjelaskan bagaimana sih promosi dalam usaha-usaha. Jadi pada saat itu di dalam pemberian itu tidak ada kalian harus ke sini, usaha ini bagus terus transaksi. Begitu pada saat memberikan penjelasan dapat lakukan transaksi, Pak Mario dapat itu nggak pernah, cuman hanya sekedar kayak kuliah aja deh, kayak memberi kuliah, kayak pemberi pencerahan. Jadi nggak ada fee, tidak ada kondisi apa bagi hasil pun tidak ada. Kemudian juga misalnya promosi transaksi itu terus akhirnya mendapatkan itu tidak pernah. Dan saya sudah mengecek langsung kepada pemilik dari Billion Groups bahwa mereka tidak pernah memberikan apapun, sesuatu apapun kepada Pak Mario Teguh. Jadi saya tegaskan, Pak Mario Teguh, klien saya ini bukan member, bukan leaders Billion Groups, apalagi sebagai pemilik, di mana sejak berakhirnya Mario Teguh sebagai konsultan tidak lagi ada hubungan apapun dengan Billion Group. Jadi hanya 8 bulan, apalagi tidak pernah menerima uang dari member Net 89. Jadi ada pemberitaan bahwa uang Net 89 ke Pak Mario itu tidak ada. Kalau yang lain-lain mungkin ada jual sesuatu dapat uang. Tapi Pak Mario semuanya free memberikan ini karena adalah suatu pengabdian dari Pak Mario Teguh kepada publik seperti YouTube yang lain. Jika kalau misalnya dapat uang ya karena misalnya bisnis di dalam umroh dan itu konsultasi yang lain. Tapi yang ini kebetulan tidak. Gitu. Nah, kira-kira apa yang mau ditanyakan? Jadi saya perlu luruskan karena pemberitaan ini luar biasa, seolah-olah ada uang masuk ke ini 1 perak pun nggak ada. Kerugiannya apa yang dasar langsung dampaknya Pak Mario? Atas pemberitaan? Ada kerugian nggak? Ya jelas rugi. Rugi, orang nggak terima duit, nggak apa. Jadi seolah-olah kita jadi ada penipuan dilakukan oleh Pak Mario Teguh. Padahal ini satu edukasi pengabdian kepada masyarakat. Pak Mario ini kan belum juga dilaporin ya. Artinya kan dari pihak pelapor ini kan hanya menyebut ada nama-nama yang disebutkan 5 artis itu termasuk Mario. Nah Pak Mario ini sempat tahu nggak awal itu? Mendengar saja ya. Baca dari berita aja. Kami baru kembali dari luar negeri, itu sebabnya kami agak lambat. Sebetulnya kami ingin segera, tapi Bu Elsa meminta kami konsultasi dulu segera setelah kembali dari luar negeri. Terima kasih. Okay. Sudah ada berapa artis kemarin sudah ada panggilan Pak di Barreskrim atau Pak Mario sudah menerima kan karena mereka sudah ada laporan dari pihak Net 89 itu dan ada kemarin Kevin Aprilio sudah memenuhi panggilan. Siapa? Di Barreskrim, Kevin anaknya karena sudah benar. Apakah sudah ada panggilan buat Pak Mario sendiri? Belum ada. Kita harapkan nggak ada panggilan karena nggak ada aliran dana apapun kepada klien saya. Dan dengan memberikan penjelasan ini klarifikasi makin jelas bahwa pemberitaan itu tidak benar. Dan jika diperiksa juga oleh penyidik kan penyidik nggak akan dengan sewenang-wenang itu memanggil kalau tidak ada bukti yang kuat keterlibatan kita. Nggak Pak Mario, tapi sebelumnya memang awal sudah saling mengenal atau gimana sih dengan pelapor? Sama sekali tidak tahu. Kami sedang di luar negeri membaca berita ini dan saya sampaikan ke Ibu Elsa, Ibu kelihatannya harus diklarifikasi. Kalau ditanya kerugiannya apa ya tidak nyaman. Gitu.
tapi kan kita berusaha ridho. Ini kan keputusan Tuhan bahwa apapun yang terjadi. Apakah ada rencana lapor balik Iya. dengan pencemaran nama baik mungkin? Saya pikir pertama mereka mengatakan dia korban, ya. Korban 230 orang, korban kehilangan uang. Jadi kita nggak mau bikin story lagi, dia udah rugi kita mau lapor. Mungkin dia nggak ngerti. Jadi dengan penjelasan ini mereka bisa ngerti, dan kita nggak mau nyusahin orang. Apalagi Pak Mario Teguh kan sekarang memang sifatnya pengabdian di YouTube dan juga pekerjaannya juga tiap anytime selalu ke umroh, ke tanah suci. Jadi tentunya kalau hal nggak benar ya pasti tidak, hasilnya juga nanti akan hilang sendiri. Terima kasih. Di Net 89 sendiri Bapak sebagai apa sih Pak? Kan udah dibilang ya, nggak ada hubungan apa-apa. Nggak ada. Tadi saya udah jelasin, karena itu saya kasih pemberitaannya. Tidak ada hubungan apapun. Itu pun juga di Billions Group itu juga bukan pemilik, itu komunitas, bukan pemilik PT SMI, bukan juga. Berarti Pak, PT Net 89 itu belum pernah ada komunikasi dengan Pak Mario Teguh sebelum Siapa? Net 89 atau Billions Group itu belum ada komunikasi ke Pak Nggak Mario ngerti, Teguh kita nggak kenal. sebelum laporkan ke Bareskrim. Siapa? Sebelum mereka buat laporan, apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Mario Teguh? Siapa? PT Net Pelapor 89. korban yang Siapanya? Net 89. Siapa? Korbannya, korbannya. yang melaporkan itu korban Net 89. Apakah sudah komunikasi Bu sebelum dilaporkan? Orang nggak kenal, saling kenal. Apanya komunikasi? Tapi bisa dikatakan mungkin Pak Mario Teguh bisa jadi salah satu korban juga dari Net 89 atau gimana? Enggak juga. Enggak juga ya. Nggak ada. Nggak ada maksudnya Enggak, soalnya masalahnya kan mereka menyebut pelapor korban Iya. ini kan menyebut ada nama Mario Teguh di dalamnya. Beberapa artis. Sebagai leader di situ. Yang melaporkan kan korban. Iya betul. Korban. Tetapi mereka menyebut Ya bila bisa-bisa aja nanti tinggal buktikan di kepolisian. Mungkin karena dia pernah lihat di YouTube memberikan konsultasi bisnis itu, dipikir perwakilan dari itu, bisa aja salah persepsi. oh ya bukan berarti mempromosikan Net 89 tidak, itu ya. tidak. Sifatnya juga general. Kita menjelaskan bahwa kondisi ini bisnis yang ada beberapa bisnis properti, bisnis. Jadi bukan satu bisnis aja yang dijelaskan. Dan tidak pada saat itu juga dibilang risiko, dan risikonya bagaimana, keuntungannya bagaimana. Itu sifatnya yang namanya pelajaran, seperti dosen kepada mahasiswanya lah, seperti itu. Atau ada inisiatif juga mungkin datang ke Bareskrim seperti Kevin kemarin Pak Mario. Nggak perlu, nanti kan pasti ketahuan. Kalau pelapor itu kan pasti ditanya uangnya kemana, larinya kemana, kan nanti ada PPATK. Bisa ketahuan ada nggak uang menyentuh Pak Mario Teguh seperak pun deh. Tapi kenapa akhirnya ikut membantu mengisi acara melalui Zoom? Ya, boleh tertentu? namanya juga orang ajak dan sifatnya untuk membantu pengabdian masyarakat. Ya, itu sah-sah aja. Saya banyak kalau ditanya kenapa saya jadi host di TVRI, kan nggak bisa ditanya demikian. Namanya pengabdian masyarakat, edukasi. Gitu loh. Jadi tidak ada hubungan apa-apa ya, saya tegaskan, dan saya sampaikan kepada para pelapor yang mengatakan itu, kami sudah maafkan, dan tolong lebih jernih, dan kalau memberi keterangan BAP di Mabes Polri, jelaskan yang sebenarnya, uangnya di transfer kemana, terus apa yang terjadi, ada nggak dari mereka satu aja mengatakan pernah transfer uang ke Pak Mario Teguh. Nomor rekeningnya itu mudah sekali. Itu kan ada PPATK yang untuk mengecek itu. Berarti kan nama Pak Mario Teguh disebut-sebut juga nih. Berarti ada pencatutan nama kan ya? Jatuhnya ada pencatutan nama, apa mau diusut apa gimana?
kan udah di Mabes Polri, biarlah nanti Mabes Polri akan itu. Kami serahkan sepenuhnya dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Mabes Polri. Ada pesan mungkin Pak Mario Iya. Teguh dari pelapor korban yang menyebut nama Mau Pak Mario menyampaikan Teguh apa ini? Pak? Ya mudah-mudahan masalah teman-teman segera selesai di masa yang tidak mudah bagi banyak orang, dan apapun yang tidak lazim menarik perhatian atau bisa membebankan, mengalihkan beban kita ke orang lain itu dilakukan oleh banyak orang. Jadi kita seperti tadi yang saya katakan, apa kerugiannya ya pasti perasaan tidak nyaman. Tetapi kan kita hidup ini kan tidak boleh protes dengan yang sudah terjadi, karena yang terjadi itu sudah diketahui oleh Tuhan dan diizinkan terjadi. Nanti kalau kita tolak, kita nggak ridho, padahal kita mengharapkan ridhonya Tuhan, kan bolak-baliknya begitu. Jadi mau sedih, mau curiga, mau apa, ini kan semua perilaku yang seperti tidak ikhlas dengan yang terjadi. Nah, jadi kalau ini sudah terjadi, tolong diingat bahwa kebaikan rezeki kita kan ditentukan oleh kebaikan pribadi kita. Nah, jangan sampai cara-cara kita mendapatkan uang kita kembali semakin membantu kita. Mudah-mudahan uang rekan-rekan ini bisa segera withdraw kembali. Super sekali.